Perkenalkan, nama saya Ulfatri Nurjana dengan nomor NPM 2018 015668. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan bimbingan dan konseling yang berada di semester 4 di kelas R4F. Nah, di sini saya mendapatkan tugas konseling format khusus, yaitu diminta untuk menjelaskan tentang layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan penempatan dan penyaluran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Evi Fitrianti MPD Kons. Yang pertama itu saya akan menjelaskan layanan konsultasi, yaitu layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani permasalahan pihak ketiga. Lalu, layanan konsultasi juga memiliki dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Saya akan menjelaskan dari tujuan umum. Tujuan umum agar konsultasi dengan kemampuannya dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Lalu tujuan khususnya agar konsulti dengan kemampuan sendiri, yaitu berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Lalu komponen dalam layanan konsultasi itu apa aja sih? Nah, proses layanan konsultasi melibatkan 3%, yaitu yang pertama konselor, yang kedua konsulti, yang ketiga pihak ketiga. Nah, yang pertama konselor. Nah, konselor ini sebagai ahli konseling yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab melakukan pelayanan konseling pada tugas dan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada konsulti atau klien, yaitu seorang yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah seorang atau lebih yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi. Nah, contohnya orang tua berkonsultasi kepada konselor karena permasalahan anaknya yang susah tidur, tidak mau belajar di rumah, pola makannya tidak sehat. Nah, jadi yang dimaksud konsulti ini adalah orang tua si anak. Nah, yang jadi pihak ketiga ini adalah anak. Nah, yang konselor ini adalah guru BK yang menangani permasalahannya. Lalu di sini ada asas-asas layanan konsultasi. Yang pertama ada etika dasar konseling, yaitu meliputi asas kerahasiaan. Nah, di mana permasalahan konsulti dan pihak ketiga dirahasiakan oleh konselor. Jadi dirahasiakan, diprivasikan, tidak boleh disebarluaskan. Lalu selanjutnya ada asas sukarela, yaitu konsulti dengan sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu konsulti harus secara terbuka menyampaikan permasalahannya yang dialami untuk suksesnya konsultasi. Lalu selanjutnya ada kemandirian. Nah, yang dimaksud agar konsulti atau klien ini benar-benar mandiri dengan keputusannya. Klien diharapkan juga mencapai tahap-tahapan kemandirian, yaitu yang pertama memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif dan dinamis. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Nah, harus tepat ya agar berhasil mencapai hasil yang memuaskan. Lalu yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Lalu yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Lalu ada asas-asas lain, yaitu meliputi yang pertama asas kegiatan, yang kedua ada asas kekinian, yang ketiga ada asas kedinamisan, yang keempat ada asas keterpaduan, yang kelima asas kenormatifan, yang keenam asas keahlian, yang ketujuh asas ahli tangan, dan yang terakhir ada Tuturi Handayani. Ada yang bertanya kayak, perlu nggak sih dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi? Nah, jawabannya ini sangat perlu karena berkenaan dengan masalah pihak ketiga yang nantinya akan ditangani
yaitu dikembangkannya WPKNS. Nah, WPKNS itu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap. Nah, kelima ini harus berkembang agar bisa menangani permasalahan pihak ketiga. Lalu ada teknik-teknik layanan konsultasi. Ada dua teknik, yaitu yang pertama teknik umum, yang kedua teknik khusus. Nah, teknik umum ini yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor, seperti dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan perstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi permasalahan, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu teknik khususnya yaitu untuk mengubah tingkah laku klien. Nah, contohnya teknik khusus yaitu ada penenangan, ada kursi kosong, ada permainan peran. Nah, lalu layanan konsultasi berlangsung dengan mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab, yaitu yang dimaksud BMB 3. Nah, lalu selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, ini sangat bergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kapanpun dan dimanapun yang mengutamakan kenyamanan antara dua pihak. Jika nyaman, pasti konsultasinya itu berlangsung dengan aman dan nyaman. Lalu, apabila berkelanjutan, dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, ahli tangan kasus. Nah, ahli tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga ini di bawah konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Lalu selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi, yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, di mana konselor mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu yang kedua ada pelaksanaan, yaitu yang mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga, menerapkan BMB 3 untuk menangani masalah. Lalu yang ketiga ada penilaian, yaitu ada 4 penilaian. Yang pertama ada penilaian segera atau juga disingkat LAISEP. Yang kedua penilaian jangka pendek yang disingkat LAIJAPEN. Yang ketiga penilaian jangka panjang yaitu LAIJAPAN kalau disingkatnya. Yang keempat ada tindak lanjut dan laporan, yaitu berupa lapelprok. Nah, di mana lapelprok adalah laporan pelaksanaan program. Nah, kita lanjut ke layanan mediasi. Nah, apa sih itu layanan mediasi? Layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan, yang dimana ketidakcocokan itu mereka akan menjadi bertentangan, saling bermusuhan. Dengan adanya layanan mediasi ini, konselor berusaha menjadi perantara atau membangun hubungan antara mereka, menghentikan dan menghindari dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Lalu ada tujuan dari layanan mediasi ini apa sih? Agar tercapai kondisi di mana hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih dan saling bertentangan. Lalu selanjutnya ada komponen layanan mediasi. Nah, ada 3 komponen layanan mediasi. Yang pertama itu konselor, yaitu konselor itu sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi, mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu yang kedua ada klien. Nah, di mana mereka sedang mengalami ketidakcocokan dan mereka sepakat untuk meminta bantuan kepada konselor untuk mengatakan ketidakcocokan itu, bercerita soal ketidakcocokan tersebut agar hubungan mereka menjadi harmonis. Yang ketiga adalah masalah klien. Nah, masalah yang dibahas ini hubungan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertikai yang tidak saling berkecocokan, yang sekarang meminta bantuan kepada konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu ada asas-asas layanan mediasi, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan hendaknya ditekankan agar semua yang terlibat di dalam layanan termasuk konselor tidak menyebarluaskan informasi apapun
dan ke siapapun berkenaan dengan orang-orang yang ikut serta menjadi klien permasalahan yang dibahas dalam pelayanan tersebut. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana klien membuka diri seluas-luasnya sesuai permasalahan yang dibahas agar konselor tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini di mana semua klien dari awal sudah sukarela mengikuti layanan mediasi. Lalu yang keempat ada asas kekinian. Asas kekinian di mana pembahasan masalah bersifat aktual yang menyangkut pikiran, perasaan, persepsi, dan memungkinkan tindakan yang ada atau berkembang sekarang. Lalu selanjutnya ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini di mana klien dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, merasa, berpendapat, dan berpandangan serta bersikap. Lalu ada asas-asas lainnya. Nah, asas-asas lainnya ini meliputi yang pertama ada asas kegiatan, yang kedua ada asas kedinamisan, yang ketiga ada asas keterpaduan, yang keempat ada asas kenormatifan, yang kelima ada asas keahlian, yang keenam ada asas ahli tangan, yang ketujuh tuturi handayani. Lalu ada pendekatan, yaitu ada 6 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kolaborasi. Nah, sering dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu yang kedua ada pendekatan saya oke, kamu juga oke. Nah, di mana kondisi ini bagi perkembangan hubungan yang positif dan produktif. Lalu yang ketiga ada pendekatan komunikasi secara dewasa, di mana kedua belah pihak ini mampu berbicara dengan lugas, rasional, dan apa adanya. Lalu keempat ada pendekatan komprehensif. Nah, di mana masalah yang terjadi dilihat dari satu kesatuan, menyeluruh, dan tidak melihat dari sudut yang terpisah. Jadi bisa melihat keseluruhan masalahnya tersebut. Lalu yang kelima ada pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang terakhir itu ada pendekatan politik, di mana konselor menghubungi orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas. Lalu kita lanjut ke strategi. Nah, dengan strategi BMB 3 untuk mendorong kedua belah pihak agar dapat mampu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dengan positif. Lalu ada teknik-tekniknya, antara lain yaitu yang pertama teknik umum, yaitu penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Jadi mengatur posisi duduk dan memulai penstrukturan, lalu ajakan untuk berbicara. Lalu ada teknik umum lainnya yaitu meliputi kontak mata, keruntutan, penyimpulan, transferensi, dan kontraferensi. Lalu kita lanjut ke teknik-teknik layanan mediasi. Antara lain yang pertama itu ada teknik umum, yaitu penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Jadi mengatur posisi duduk dan memulai penstrukturan lalu ajakan berbicara. Lalu teknik umum lainnya itu meliputi seperti kontak mata, keruntutan, penyimpulan, transferensi, dan kontraferensi. Lalu eksperensial untuk memunculkan pengalaman-pengalaman khusus. Lalu yang terakhir memfrustasikan klien dan tiada maaf untuk membangun semangat klien dalam penyelesaian masalah. Lalu teknik khusus ini di mana teknik itu meliputi informasi dan contoh pribadi, lalu tujuan dan contoh latihan. Nah, seperti latihan keluguhan dan bermain peran atau dialog. Lalu selanjutnya ada nasihat, yaitu memberikan nasihat diberikan oleh konselor dan hanya disampaikan bila benar-benar diperlukan. Lalu yang terakhir ada kontrak. Selanjutnya layanan mediasi ini diselenggarakan di tempat yang netral dan disetujui bersama untuk pihak-pihak yang bertikai. Nah, kegiatan pendukungnya itu seperti yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima ada ahli tangan kasus. Nah, lalu kita ke operasionalisasi layanan mediasi, yaitu ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada tindak lanjut dan laporan. Kita lanjut ke layanan advokasi. Nah,
Layanan advokasi ini adalah layanan yang diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederai hidup seorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan dengan dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan. Nah, tujuan dari layanan advokasi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghempit dirinya karena hak-hak yang hendaknya dilaksanakan terhambat dan terkekang. Lalu tujuan khususnya membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien dapat teratasi. Lalu ada komponennya, yaitu ada konselor. Nah, konselor ini sebagai pelaksanaan layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait. Nah, di sini ada yang pertama korban pelanggaran hak, yaitu merupakan orang atau individu ataupun klien yang menjadi bintang dalam advokasi. Nah, yang kedua ada pihak-pihak terkait. Nah, pihak terkait ini pertama adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Lalu, layanan advokasi juga memiliki asas-asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Nah, ini sangat diperlukan berkenaan penggalian informasi, kesediaan mengubah ataupun memperbaiki konsep dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional. Lalu, selanjutnya ada asas kegiatan. Nah, pada diri klien tidak banyak dituntut dari klien karena ia sebagai korban memang tidak bisa banyak berbuat apapun. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, diberlakukannya dalam bentuk tidak membesar-besarkan permasalahan yang terjadi yang berdampak negatif bagi pihak-pihak terkait. Kita lanjut ke pendekatan, strategi, dan teknik. Nah, yang pertama ini ada format kolaboratif. Ini menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu yang ada berdasarkan pada tingkat atau level tertentu. Lalu ada strategi BMB3, hubungan dengan pihak-pihak terkait. Konselor mengembangkan suasana BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada teknik, yaitu ada 3 teknik. 3 teknik itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada teknik wawancara. Yang kedua ada studi dokumentasi ataupun data aktual. Nah, ini berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Lalu, yang ketiga ada solusi, yaitu tentang pengembalian hak klien yang diambil dari kewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat atas hasil musyawarah pihak-pihak terkait. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat kegiatan pelayanan advokasi ini bervariasi, disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait tersebut. Lalu yang kelima ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, keterkaitan jenis layanan lainnya, layanan orientasi dan layanan informasi ini dapat dijadikan layanan sub-layanan, yaitu untuk membantu konselor memperoleh berbagai data aktual dan informasi. Lalu ada karakteristik kegiatan pendukung. Lalu yang pertama itu ada aplikasi, instrumentasi dan himpunan data. Lalu yang kedua ada konferensi kasus. Yang ketiga ada kunjungan rumah. Yang keempat ada tampilan kepustakaan. Yang kelima ada alih tangan kasus. Nah, operasionalisasi layanan advokasi ini ada 5. Yang pertama ada perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan. Yang ketiga ada pelaksanaan layanan. Yang keempat ada penilaian. Yang kelima ada tindak lanjut. Lalu kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Nah, contohnya nih, anak murid datang ke guru, yaitu konselor, untuk berkonsultasi mengenai perencanaan dia. Nantinya sehabis lulus, dia mau masuk jurusan apa ya? Dia mau masuk kuliah jurusan apa ya? Yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
Lalu ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya baik fisik maupun lingkungan sosio-emosional. Lalu yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus itu layanan penempatan dan penyaluran dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling yang diemban oleh layanan ini. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, yang keempat fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yang kelima ada fungsi advokasi. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini juga mempunyai komponen, yaitu yang pertama ada konselor, yang kedua ada subjek layanan dan masalahnya. Nah, konselor ini sebagai pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Lalu yang subjek layanan dan masalahnya itu siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia keilmuan, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke asas-asas layanan penempatan dan penyaluran, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Nah, ini subjek layanan atau klien yang sangat penting. Lalu selanjutnya ada asas kerahasiaan. Ini diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain. Lalu kita lanjut ke pendekatan dan teknik. Yang pertama ada format kolaboratif. Nah, yang kedua ada strategi BMB3. Nah, strategi BMB3 ini perlu ditampilkan dalam setiap tahap pelayanan, materi dan arah penempatan dan penyaluran yang memerlukan mekanisme BMB3 secara konsisten. Lalu kita masuk ke teknik dan bentuk penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada studi awal, yang kedua ada bentuk penempatan, yang ketiga ada perencanaan bersama. Lalu ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini dibutuhkan dalam layanan, khususnya berkenaan dengan arah bentuk-bentuk penempatan yang ditempuh. Lalu kita ada keterkaitan. Nah, keterkaitan jenis layanan lainnya. Lalu keterkaitan kegiatan pendukung, yaitu meliputi aplikasi instrumentasi dan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Lalu ada operasional layanan penempatan dan penyaluran. Itu ada 5, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada tindak lanjut dan laporan. Oke, saya sudah menjelaskan semua layanan, keempat layanan, yaitu kayak ada layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, layanan penempatan dan penyaluran. Semuanya sudah saya jelaskan, mohon maaf sekali bila saya banyak kekurangannya dari segi perkataan atau segi penjelasan tentang materi layanan ini. Saya juga sama-sama belajar di sini, mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.